warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha yang Bapak cintai, yang hari ini kalian pasti penuh dengan semangat dan siap untuk belajar ya. Rindu rasanya Bapak ingin bertemu dengan kalian, tapi apalah daya levelnya sudah 4 pedas ya. Ya, sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bersabar diri dan bertawakal pasrah kepada Allah, dan jangan lupa terus berdoa agar Allah angkat musibah yang sedang melanda kita, negeri kita, semua yang kita cintai ini. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, di pertemuan ini seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan absen terlebih dahulu. Kalian absen di kolom komentar untuk menunjukkan bahwasanya kalian hadir. Ya, untuk menunjukkan kalian hadir. Dan setelah kita absen, kita awali pertemuan kita dengan membaca doa. Kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita ilmunya yang bisa bermanfaat untuk kita, untuk agamanya Allah, dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Amin amin ya robbal alamin. Ala hadiniya wala qulatin sholihah wa ila adratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahumul Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik, selanjutnya kalian simak materi akan Bapak. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian simak materi akan Bapak berikan di awal ini. Kalian juga bisa lihat di buku kalian. Kalian sudah memegang buku, kalian bisa lihat di buku kalian, di buku pedomannya. Di situ kalian semua lihat di bab pertama, akidah uluhiyah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu akidah uluhiyah. Ya, anak-anak ya. Apa itu akidah uluhiyah? Nah, semua sifat yang wajib di Allah itu ada 20. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. Jumlahnya jadi 41. Itulah yang disebut dengan akidah uluhiyah. Nah, pada pertemuan kali ini itu yang akan kita bahas. Ya, Bapak ingin menjelaskan kepada kalian agar kalian bisa memahami. Ya, oke, baik. Yang pertama kalian lihat. Sifat yang wajib di Allah yang 20 itu terbagi menjadi 4. Ini dari sifat yang wajib. Ya, sifat yang wajib di Allah ada 20. Nah, dari 20 itu terbagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan sifat nafsiyah. Ada sifat apa? Nafsiyah. Artinya sifat bangsa zat yang isinya cuma satu, yaitu sifat wujud. Artinya isinya hanya satu, yaitu sifat wujud. Wujud artinya apa? Ada. Nah, jadi bangsa zat Allah itu ada. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, jadi sifat nafsiyah itu isinya ada satu, yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Jadi kita meyakini, mengiktikadkan bahwasanya Allah itu ada. Ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allah itu ada. Yang kedua ada sifat salabiyah. Apa yang disebut dengan sifat salabiyah? Nih sifat salabiyah. Sifat salabiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak atau patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sifat yang enggak bagus itu ditolak. Artinya tidak mungkin Allah memiliki sifat tersebut. Itu artinya sifat salabiyah. Artinya sifat yang menolak daripada segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Sebab Allah adalah maha sempurna. Allah maha sempurna dan tidak memiliki Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Allah maha sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Nah, sifat salabiyah itu ada isinya itu ada 5 ya. Sifat salabiyah itu isinya ada 1. Nafsiyah ini salabiyah ada 5 sifatnya, salah satunya kidam, bako, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Itu artinya apa, Pak? Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan. Ini dulu nih. Ini intinya nih. Garis besarnya dulu ya Bapak jelaskan. Ya. Yang kedua, ada yang disebut tadi sifat salabiyah ada 5. Menolak bahwasanya sifat-sifat kekurangan yang ada di Allah itu harus kita tolak. Nggak mungkin, mustahil Allah itu maha kekurangan. Nggak mungkin Allah lemah dan sebagainya. Ya. Jadi dengan kata lain, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didahului oleh tidak ada. Mustahil bagi Allah bermula dengan tidak ada. Artinya apa? Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mustahil Allah itu ada awalnya dan mustahil juga Allah itu ada akhirnya. Akhirannya artinya beda dengan makhluk. Makhluknya awalannya itu ada. Kapan awalnya kita berada? Ketika kita dilahirkan. Dan ada akhirnya. Kapan akhiran dari kehidupan kita? Ketika kita sudah menjemput ajal kita. Yaitu adalah kematian itu adalah akhir daripada kehidupan manusia. Nah, mana dalilnya, Pak? Ada itu di dalam surat apa sih? Al-Hadid ya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan juga yang batin. Oke, nanti Bapak jelaskan lebih perincinya lagi. Tapi sekarang kita pahamin ini dulu dan kalian bisa sambil membaca daripada buku yang sudah kalian terima. Selanjutnya apa lagi? Ada yang disebut dengan sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada dan tetap pada zat. Yang isinya itu ada 7. Ma'ani itu, habis minjem spidol, Bang. Bentar, Bang. Spidol itu. Isinya ada 7. Sifat ma'ani isinya ada 7. Apa aja sifat ma'ani isinya? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Wow. Sifat ma'ani ya. Dan yang keempat ada yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Maksudnya sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi daripada sifat ma'ani. Dengan kata lain, sifat ma'nawiyah adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat ma'ani. Ya, Pak, bingung Pak saya. Oke, kalau bingung nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti ke depannya kita pelajari satu persatu. Ya, seperti Allah memiliki sifat kuasa, maka lazimlah Allah itu keadaannya kuasa. Pasti Allah memiliki sifat kuasa, makanya sudah sewajarnya, sudah sepantasnya Allah maha berkuasa. Seperti itu maksudnya. Ya. Nah, isinya ada 7. Sifat ma'nawiyah pun isinya ada 7. Ya. Isinya ada berapa? Sifat ma'nawiyah isinya ada 7. Isinya ada 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu haliman, kaunuhu hayyan, terus kaunuhu apalagi? Sami'an, dan juga kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakaliman. Itu isinya. Mereka ini semuanya ada 7. Kalau kita jumlah dari sifat yang wajib di Allah ada 20 itu 7 tambah 7 14 tambah 1 19 tambah 5 19 tambah 1 jadi 20. Semuanya ada 20 sifat yang wajib di Allah. Nah, akidah, kembali lagi kita kepada akidah uluhiyah yang semuanya 20, semuanya ada 41 dibagi. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, dan 1 sifat yang jaiz di Allah. Semua terkandung dalam lafaz la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Artinya apa? La, tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi manusia yang menekadkan akidah uluhiyah, menekadkan itu artinya meyakini. Orang yang meyakini akidah uluhiyah ini, artinya sifat-sifat Allah ini, maka dia dinyatakan sah imannya dan pasti akan selamat. Pasti akan selamat di dunia dan di akhirat. Beda halnya orang yang tidak meyakini akidah uluhiyah, maka dia tidak akan selamat. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, kesimpulannya hari ini adalah, jadi bagaimana caranya dalam setiap hari kita harus terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, terutama di pembahasan pertemuan kita kali ini, yakni kita meyakini daripada akidah uluhiyah, sifat 41, sifat yang 20 wajib di Allah, sifat 20 yang mustahil di Allah, dan satu sifat yang jaiz di Allah. Itu harus kita meyakini agar kita selamat. Kita meyakini, kita mengimani, kita mengiktikadkan dalam hati kita, kita yakini dalam keimanan kita, insya Allah itu semua nanti akan menjadikan diri kita selamat dunia dan akhirat. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.